Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kedatangan kita di majelis ini atau di mushola ini atau sekarang sudah berubah menjadi masjid, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, diberikan beberapa keberkahan, berkah di dunia dan berkah di akhirat. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui menghidupkan ilmu, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila musannif hadal kitab Ibnu Thailah Syukandaruman Syarah Imam Sarqawi wa nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa amatana bi barakatihima fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jami masyayikhina wa masyayikhina wa ustadina wa ustadina Sanillah Syekh Muhammad Sirajul Arif Syekh Yaris Syekh Saleh Syekh Mutin wa nafa'ana Allah bihim wa bi ulumihim wa amatana bi barakati fid dharani. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanillah ruhi Syekh Saleh Syafuddin ghafarallahu dunubahu wa nawwara qabrahu wa akramallahu nuzulahu wa naqi minal khataya kama yunaqqa sabul abyad minad danas bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailar wa abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa kholatina khususan abawa iman fi hadal majlis al-ahya'i min wal amwat wali sifai wali salamati dini wa dunya wa akhrahum sya'ulillahi lahumul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ihwanina fillah wa li sifai wa li salamati dini wa dunya wa akhrahum sya'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Liwalidayya wa limasyaikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharaini amin. Man akramaka innama akrama fika jamila sitrihi falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Man akramaka, barang siapa memuliakanmu, innama akrama, sesungguhnya memuliakanmu, fika tidak, innama akrama, sesungguhnya memuliakan, fika di dalam innama akrama, sesungguhnya memuliakan Allah, fika di dalam dirimu, jamila sitrihi, akan eloknya tutupnya Allah. Falhamduliman sataroka, maka pujian itu bagi orang yang menutupimu. Laisal hamduliman akramaka wa syakaroka, bukan pujian itu untuk orang yang memuliakanmu dan berterima kasih kepadamu. Man akramaka, barang siapa memuliakanmu, artinya akbala alaika, artinya orang tersebut menghadapkan atasmu, bi'i'ta'in, dengan memberi, au mahabbatin, atau menyintai, au syukrin, atau berterima kasih. Innama akrama, sesungguhnya Allah memuliakanmu, fika di dalam dirimu. Innama akrama, sesungguhnya Allah memuliakan, fika di dalam dirimu, jamila sitrihi, akan eloknya tutupnya Allah. Sitrahu, artinya tutupnya Allah, al-jamila, yang elok, alaika, atasmu. Jadi apabila kita ini dimuliakan oleh orang, dihormati oleh orang,
atau ada orang sangat perhatian kepada kita, simpatik kepada kita. Ketika ada orang yang begitu itu, sesungguhnya Allah berperan terhadap diri kita menutupi aib kita. Seandainya cacat kita ini enggak ditutupi oleh Allah, yang nampak keburukan-keburukan kita, pasti enggak ada orang simpati kepada kita. Pasti orang itu akan memandang hina terhadap kita. Akan tetapi karena Allah menutupi aib kita, sehingga yang nampak di hadapan orang tersebut itu adalah kebaikan kita, sehingga mereka hormat, sehingga mereka mau menolong, atau mereka mau terima kasih kepada kita karena kita tolong. Innama akrama fika jamila sitrihi, sungguhnya Allah memuliakan di dalam dirimu melalui eloknya tutupnya Allah. Maka Allah itu as-sattar, zat yang maha menutupi. Allah sudah tahu hambanya ini enggak ibadah kepada Allah, durhaka kepada Allah. Karena sifat rahmannya Allah, Allah enggak membuka aibnya, padahal Allah mampu membuka aibnya. Coba itu kalau ukuran manusia dirawat, ada orang dirawat dari kecil sampai gede, dibiayai, difasilitasi. Suatu saat orang itu khianat, nggak mau nyembah, artinya nggak mau bakti. Dan orang yang rawat tersebut tahu cacatnya orang itu. Kalau ukuran manusia, apabila sudah berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan, kita ini biasanya nggak henti-hentinya membuka rahasianya orang yang pernah kita baiki itu, karena nggak bisa ngimbangi. Nahan nggak ngomongin orang itu nggak kuat, karena sudah merasa berjasa. Kebanyakan orang itu kalau sudah berbuat baik lantas dikhianati, biasanya membuka aibnya orang yang dikhianati. Tapi Allah tidak begitu. Kita ini banyak mendurhakai Allah, baik maksiat secara zahir atau maksiat secara batin, hati kita sering lupa kepada Allah. Tapi walaupun cacat kita ini banyak, dosa kita ini banyak, baik dosa di hadapan sesama makhluk maupun dosa di hadapan Allah, Allah sebenarnya mampu tiap-tiap kenalan kita ini dikasih tahu oleh Allah kalau kita ini orang jelek, kalau kita ini orang banyak durhakanya, kalau kita ini orang yang nggak layak disanjung. Tapi Allah nggak ngasih tahu terhadap teman-teman kita. Allah nggak ngasih tahu terhadap orang-orang yang bertemu sama kita kalau kita ini orang jelek. Padahal Allah mampu. Disakiti, didurhakai, masih mau nutupi aibnya orang itu, ini tiada lain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ukuran makhluk berat yang begitu itu, kecuali Nabi dan Rasul dan para kekasih-kekasih Allah bisa. Kalau ukuran kita lah ukuran kita nih ya, apalagi orang yang pernah berjasa, orang yang nggak salah sama kita aja kadang kita buka-buka aibnya ya, padahal nggak ada urusan kadang-kadang. Kita nggak ada urusan, ya nggak pernah ketemu, hanya dengar beritanya kalau orang itu jelek, jahat. Dengar berita aja kadang kita nggak henti-henti mencaci maki orang itu, padahal orang itu juga nggak kenal kita.
Ketika kita begitu itu, maka pahala kita itu dikurangi oleh Allah, dikasihkan orang itu. Falaula wujudu ma'akbalu alaika. Falaula wujudu, sekiranya tiada wujudnya, tutupnya Allah, ma'akbalu alaika, maka masyarakat tidak akan menghadap atasmu. Seandainya cacat kita ini enggak ditutupi oleh Allah, enggak ada masyarakat itu mau ngadep. Ceritakan ada seorang istri sangat cinta kepada suaminya, seolah-olah suaminya itu harapan hidupnya di dunia dan harapan hidupnya di akhirat. Sangat cinta, suatu saat suaminya itu meninggal. Ketika suaminya meninggal, istrinya itu gak kuat nahan sampai pingsan, berkali-kali pingsan karena ditinggal suaminya yang sangat dicintai. Diadakan tahlilan 3 hari, 7 hari, sampai 40 hari. Rasa sedihnya belum hilang, rasa cintanya belum hilang. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu bawa anak kecil, ikut takziah, ikut tahlilan 40-an. Ditanya, ibu ini siapa? Mohon maaf, saya ini sebenarnya simpanan suamimu yang telah meninggal. Ini anaknya. Ibu yang cintanya luar biasa itu langsung hilang. Tadinya nangis langsung hilang nangisnya. Timbul kejengkelan gara-gara ada ibu-ibu datang ngaku kalau itu anak suaminya juga. Cintanya nggak mau dimadu, cintanya nggak mau dibagi. Padahal yang demikian itu secara agama ya masih boleh. Tapi ternyata hanya segitulah cinta manusia. Kena aib dikit udah luntur. Allah kalau buka aibnya, tadinya nangis sangat cinta, hanya dikasih tahu kalau ini anak suamimu, gitu aja sudah luntur cintanya. Itu udah meninggal dibuka aibnya. Yang sebenarnya mungkin bukan aib, bukan itu ya. Ya hanya nikah nggak ngomong sampai meninggal baru ketahuan gitu aja. Itu aja sudah luntur cintanya. Nah, kalau cintanya Allah kepada hambanya ini didurhakai, dimaksiati, tetap nutup aibnya, orang-orang nggak dikasih tahu oleh Allah. Jadi kalau ada orang nyangka saya ini orang baik, itu hanya sangkaan, karena orang itu belum tentu tahu cacat saya, kan gitu ya. Dia ngomong saya orang baik itu karena yang dilihatkan oleh Allah baik kita, jeleknya lagi ditutup dan orang itu nggak tahu. Loh, makanya kalau ada orang memuji kita, ngadem sama kita, memperhatikan sama kita, hati kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menutupi aib kita, cacat kita itu. Seandainya cacat kita itu nggak ditutup oleh Allah, mungkin rumah tangga itu akan bubar. Mungkin cintanya anak kepada orang tua juga akan bubar karena anak tahu cacatnya orang tua. Tapi oleh Allah ditutup, itulah kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Wala akhabuka, dan mereka tidak akan menyintaimu. Kebaikan kita ini kadang sama seseorang banyak, punya cacat satu aja, kadang orang itu sudah jengkel sama kita. Agem itu kasusnya hanya poligami aja. Ini ibu-ibu sama nyaci maki. Ada yang fotonya dibakar, ada yang fotonya digunting, foto agem. Karena jengkelnya. Padahal hanya satu kasus poligami, dan itu pun secara agama masih boleh. Ibu-ibu bubar, jamaah ibu-ibu
gara-gara hakim nambah. Sekarang sudah kembali lagi. Itu cacat yang masih boleh secara agama. Bagaimana kalau cacat yang nggak boleh secara agama itu ditampakkan? Jadi Allah itu bisa aja membuka aib, tutupi kayak apa, suatu saat juga akan kebuka. Kecuali kalau kita mohon kepada Allah agar ditutup aib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dimas Kanjeng itu duitnya banyak. Tadinya orang percaya sama ngirim uang miliaran, M-an. Harapannya kalau 1 M kembali bisa 10 M. 10 M kembali 100 M digandakan. Ya orang percaya, tapi suatu saat oleh Allah dibuka aibnya, dikasih tahu rahasianya, bubarlah mereka. Tadinya kita minat pengen menggandakan juga hilang minatnya ya. Saya punya 100.000 pengen punya 100 juta gak minat. Karena gak minat ya. Suruh gadain beneran gak bisa. Katanya jinnya lagi kesemprot gas air mata. Oh jin kesemprot gas air mata. Memang alamnya biasa sama ya. Nah, makanya loh jangan gampang tergiur. Sifat qanaah pasanglah di dalam hati. Apa yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit bersyukurlah. Gak usah pengen ganda-gandaan. Ya sudah segitu aja. Buat kerja semampunya, dikembangkan semampunya. Ya kalau habis ya gak usah ngeluh, namanya duit laku. Kan itu ya. Ada orang duitnya habis ngeluh, terus cepet banget ya habisnya. Alhamdulillah ini duit laku lancar kan gitu ya. Ada cepet banget ya. Baru di mall keliling aja kok ya habis ya. Mesti alhamdulillah ini duit laku, bukan duit palsu. Coba kalau duit palsu lama, nggak laku-laku, bisa ketangkap polisi lagi. Orang nggak akan cinta kepada kita, istri kita cinta sama kita, anak kita cinta sama kita cinta sama istri kita, sama anak kita, cinta saudara, cinta tetangga. Ini semuanya kecintaan itu nimbul karena baiknya Allah lagi nutup cacatnya, lagi nutup aibnya yang ditampakkan baiknya. Kadang ada cacat yang ditampakkan sedikit sehingga kita mau memaafkan. Jangan ketika banyak orang menyanjung, banyak orang hormat, merasa besar diri, memang kita ini orang suci, layak untuk dihormati. Jangan. Pemimpin punya cacat, rakyat punya cacat, guru punya cacat, murid juga punya cacat sama. Wala nadharu ilaika bi ainir ridha. Wala nadharu, masyarakat tidak akan memandang ilaika kepadamu bi ainir ridha dengan pandangan kerelaan. Kalau cacat kita lagi dibuka, orang juga acuh melihat kita, acuh ketemu kita. Ketika mereka nggak acuh, itu sebenarnya Allah lagi nutup. Bersyukurlah kepada Allah. Banyak orang berbuat baik kepada kita, banyak orang hormat kepada kita. Itu hati kita harus langsung ke Allah yang menutupi aib kita. Jangan mongkok, besar diri, ngerasa besar diri. Karena kebaikan kita seperti ibadah. Itu kalau nggak ditolong oleh Allah, kita ya nggak akan mampu punya kekuatan ibadah. Baik ibadah zahir maupun ibadah batin, itu semuanya karena pertolongannya Allah. Loh, kalau disanjung, itu sebenarnya yang layak disanjung Allah. Lawit tola'u alama anta alaih. Tola'u, karena jikalau mereka melihat alama anta, atas sesuatu yang tetap atasmu, lastakdaruka, maka niscaya mereka memandang jijik kepadamu. Kalau sampai mereka tahu cacat kita,
Melihat cacat kita, maka mereka akan memandang jijik sama kita. Walaupun wajahnya itu tampan, cantik, tapi kalau cacatnya lagi dibuka oleh Allah, ketampanan, kecantikan itu akan pudar, nggak ada apa-apanya. Ada artis menjadi idola, suatu saat terkena kasus narkoba umpamanya, itu walaupun cantik sudah dipandang jijik. Tapi ketika dia walaupun melakukan narkoba, tapi Allah lagi nutupi, orang masih hormat. Tapi ketika kebongkar, harga dirinya runtuh. Itu lagi dibuka oleh Allah. Watafiru anka, dan mereka lari, bukan watafiru anka, dan mereka lari anka darimu. Mereka akan lari, artinya wegah ketemu kita. Kita kadang-kala ketemu orang-orang yang cacatnya oleh Allah lagi dibuka, timbul jengkel. Kadang-kala ketemu aja kita menghindar, nggak mau. Orang yang sudah kebongkar cacatnya yang nggak mau menemui kita, kita yang nggak mau menemui mereka. Akhirnya saling petak umpet. Yang berbuat baik pernah dijahati, takut dijahati yang kedua kali. Yang jahat kalau ketemu lagi takut dibongkar kejahatannya. Wa hina idzin, ketika itu terjadi kayak begitu itu, falhamdu layam bagi ayakuna illa liman syatarokah, maka pujian sanjungan itu nggak patut kecuali kepada orang yang menutupimu. Jadi kalau kita membaca alhamdulillah, itu maknanya ya Allah, segala puji milik Allah yang telah menutupi aib saya. Sekiranya Allah tidak menutupi aibku, pasti orang itu nggak akan muji saya. Jadi ketika ada orang baik sama kita, perhatian sama kita, terima kasih sama kita, muji kita, hati kita, akhirnya kita ucapkan alhamdulillah, segala pujian, segala sanjungan milik Allah, zat yang menutupi aib saya. Sekiranya Allah nggak nutupi, pasti orang itu nggak akan muji saya. Laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Laisal hamdu, tiada pujian itu liman bagi orang akramaka yang telah memuliakanmu, wa syakaraka, dan telah terima kasih padamu. Jadi pujian bukan bagi orang yang telah memuliakanmu atau telah terima kasih kepadamu, tapi pujian itu hanya miliknya Allah yang menggerakkan mulutnya orang itu muji kepada kita dan yang menutupi aib kita. Orang itu bisa muji sama kita sebenarnya yang menggerakkan Allah, yang menghendaki Allah, dan ketika itu aib kita lagi ditutup oleh Allah. Berarti yang muji sama yang dipuji itu hakikatnya satu dari Allah. Itulah yang dimaksud alhamdulillah, maknanya segala puji milik Allah. Ada puji qadim alal qadim, pujinya Allah kepada Allah. Ada puji qadim alal khudus, pujinya Allah kepada makhluk. Ada puji khudus alal qadim, pujinya makhluk kepada Allah. Ada puji khudus alal khudus, makhluk muji makhluk. Itu lillahi milik Allah. Jangan silo sanjungan. Sebenarnya yang muji dan yang dipuji itu Tuhannya satu, yang mengendalikan juga satu, yang menghendaki juga satu, yang nutupi aibnya juga satu, Allah. Fala tahmadhu, maka janganlah engkau memuji
kepada seseorang illa min haisu ijra'il khair, kecuali dari segi berjalannya kebaikan, ala yadai, atas tangannya. Jadi kalau kita muji orang itu karena secara zahir orang itu melakukan kebaikan, tapi secara batinnya orang itu digerakkan melalui kekuasaannya Allah. Zahirnya nggak apa-apa, terima kasih, itu memang ya begitu, karena dia itu sebagai wayangnya. Kita terima kasih kepada orang itu karena orang itu menjadi jalannya kebaikan. Syariatnya orang itu orang itu berbuat baik, syariatnya orang itu yang berbuat baik secara zahir, tapi secara batinnya yang menggerakkan orang itu Allah. Maka tetap terima kasih, tapi hatinya terima kasih kepada Allah, zahirnya kepada makhluk. Makanya ada ungkapan dalam hadis, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa enggak terima kasih kepada manusia, enggak terima kasih kepada Allah. Karena manusia itu boneka-boneka yang digerakkan oleh Allah. Secara syariatnya ya terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah, mudah-mudahan dilipat gandakan, diganti yang terbanyak. Itu syariatnya ngomong begitu. Karena dia itu menjadi tempat berjalannya kebaikan Allah untuk datangi kita gitu loh. Karena dia itu tempat berjalannya kebaikan Allah. Umpamanya ada orang terima kasih sama kita, kita ya nggak usah nolak. Udah jangan muji jangan muji sama saya, muji sama Allah. Jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Allah. Nggak perlu dikatakan. Ada yang ngomong gitu ya? Jangan terima kasih sama saya, terima kasihlah kepada Allah. Sebenarnya penolakan kata-kata itu salah. Ya kalau orang itu terima kasih ya sama-sama, kan enak ya? Sama-sama ngasihnya. Jadi yang mengatakan terima kasih hanya kepada Allah itu hati kita. Hati kita merasa yang ngasih Allah, yang dikasih datangnya juga dari Allah. Orang itu menggerakkan kita bisa ngasih ya dari Allah, kita bisa nerima itu juga dari Allah. Karena saling ditutupi oleh Allah. Jadi nggak usah ngomong terima kasih aja sama Allah, jangan sama saya. Terima kasih, oh ya sama-sama. Enak kan? Itu namanya bahasa majas. Karena ada orang jangan terima kasih sama saya itu nggak bisa apa-apa. Salah, itu namanya orang nggak ngerti bahasa majas, bahasa simbolis, ya nggak ngerti bahasa hakikat. Yang penting kan hatinya selamat ke Allah. Ya kita harus terima kasih kepada orang itu karena orang itu tempat mengalirnya kebaikan yang digerakkan oleh Allah untuk ketemu kita, gitu loh. Selain itu kalau kita mengatakan ya sama-sama, suara kita bisa keluar itu karena siapa ya? Ya karena Allah yang menciptakan suara kita ya. Allah kita bisa ngomong sama-sama ya kehendaknya. Terima kasihnya kepada Allah. Ngomong sama-sama ya kepada Allah itu namanya tauhid. Jangan ngomong terima kasih aja sama yang di atas, ya repot. Nggak usah, biarin aja. Orang terima kasih ya, bilang sama-sama, orang memuji ya alhamdulillah. Tapi hatinya semuanya ke Allah. Kan kadang ada orang nyanjung kebaikan kita gitu ya. Ya biarin aja, tapi hati kita harus alhamdulillah, segala puji milik Allah. Maknanya segala kebaikan itu hanya milik Allah. Karena ketika orang itu nyanjung saya baik, Allah lagi nutupi aib saya. Lamin haitsu innahul mukrimu. Tidak dari segi sesungguhnya orang tersebut adalah memuliakan, wal mu'azzimu dan mengagungkan hakikatan secara hakikatnya. Jadi kita mengatakan ya sama-sama, itu sebenarnya
itu karena mereka itu tempat mengalirnya kebaikannya Allah, yang sebenarnya secara hakikatnya mereka nggak layak dimuliakan, nggak layak diagungkan. Itu hanya bahasa simbolis, bahasa majazi. Jadi yang mengatakan Allah itu hatinya. Itlaisa dalika illallah, karena nggak ada yang memuliakan, yang mengagungkan dan yang diagungkan itu kecuali hanya Allah. Pada hakikatnya Allah. Coba sekarang kita nonton wayang. Umpamanya ini gampang-gampangnya. Si Petro ngasih duit kepada Bagong. Nigong duit 1 juta. Kata Bagong, terima kasih Tro. Kata Petro, ya sama-sama. Sebenarnya itu yang ngomong terima kasih, ini duit 1 juta, ini terima kasih sama-sama, sebenarnya Petronya apa Bagongnya? Sebenarnya dalangnya kan? Dalangnya bukan? Ya dalangnya. Tangannya Bagong itu gak akan bisa nerima tanpa digerakkan oleh tangan dalang. Si Petro gak akan bisa ngasih juga kalau gak digerakkan oleh tangan dalang. Yang ngomong terima kasih sama-sama itu sebenarnya sumbernya satu. Kata orang sekarang yang di atas. Maksudnya dalangnya, ya kan ya? 1 atau 2 itu. Sebenarnya semuanya benda mati, kan gitu ya? Petronya ya benda mati, Bagongnya ya benda mati, kok bisa hidup? Karena dalangnya. Bisa hidup karena dalangnya, akhirnya bisa terima kasih ya karena dalangnya. Jadi antara yang ngasih sama yang dikasih itu hatinya harus tunggal. Allah. Yang bisa ngasih hakikatnya Allah, yang bisa nerima ya juga izinnya Allah. Itu namanya nerima karena Allah, ngasih karena Allah. Itu nilainya besar. Itu namanya qardun hasanah, menghutangi dengan hutang kebaikan kepada Allah. Sebenarnya alangkah indahnya ya kalau kita ngasih merasa yang bisa ngasih Allah, yang nerima merasa yang bisa gerakkan tangannya bisa nerima juga Allah. Indah. Loh, hal itu nggak akan terjadi kalau nggak orang sama-sama ngajinya, kan gitu ya. Kalau nggak terjadi kalau nggak sama-sama ngajinya. Loh, kalau yang ngasih hakikatnya Allah, yang nerima Allah, walaupun sedikit pasti terima kasih. Faman akbalan nasu alaihi, barang siapa dihadapi oleh masyarakat, wa akramuhu, mereka memuliakannya, faqad yaglidu, terkadang luput, fayadul hamda wasana fi ghairi maudi'i, terkadang luput, dia meletakkan pujian dan sanjungan bukan pada tempatnya, fayakunu minadz zalimin, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Kadangkala kita ini ketika disanjung orang, dipuji orang, terjadi luput. Luputnya apa? Ketika orang muji kebaikan kita, kita merasa jadi orang baik. Luput. Mestinya hatinya yang baik Allah, karena yang nutupi kebaikan kita Allah. Ketika kita merasa diri kita itu layak disanjung, lupa ketika kita disanjung itu baiknya Allah, tutupnya baiknya Allah yang nutupi kita, maka kita itu termasuk orang yang zalim, merasa iya saya memang layak disanjung. Terkadang hati kita itu merasa punya jasa, sehingga sanjungan itu layak diberikan kepada kita. Itu namanya orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, dan itu dihukumi orang yang zalim. Itu apabila hatinya nembus kepada dirinya sendiri, nggak ngadep sama Allah. Waqat yakli, itu terkadang orang tersebut
luput fayarli nafsi wasfan mahmudan. Dia melihat terhadap dirinya punya sifat yang terpuji. Yastahiqu bil ikram, yang mengharuskan untuk dimuliakan. Kadang merasa memang layak dipuji karena banyak sanjungannya. Loh, makanya orang jadi caleg itu ya bahaya. Kalau caleg mau nyalon itu kan biasanya promosi dulu ya. Seluruh jasa-jasanya dikasih tahu sama masyarakat kan itu ya. Biar masyarakat nanti ngelihat kebaikannya akhirnya milih. Lo ngerasa dirinya berbuat baik itu juga nggak boleh. Biasanya orang-orang yang pengen jadi pemimpin ini biasanya jeleknya ditutupi, baiknya ditampakkan. Ketika jadi ternyata lupa, ya kan ya? Jadi benar, lupa. Kebaikannya ditutup oleh kejelekannya. Itu bedanya PLKB sama pilkada. Kalau pilkada itu kalau jadi lupa. Kalau PLKB, kalau lupa malah jadi. Lo nggak percaya? Iya. Kalau pilkada kalau jadi lupa. Lo kalau PLKB, kalau lupa malah jadi. Yes, pokoknya jangan silo. Orang yang menampakkan kebaikan itu suatu saat oleh Allah akan dibuka aibnya. Kadang-kala timbul dalam diri hati kita, memang saya itu layak disanjung. Julukan al-mukarram wal muhtaram, julukan yang mulia, ini memang layak untuk saya. Kadang-kala begitu. Padahal kita nggak layak untuk itu. Ketika kita disebut begitu itu karena aib kita lagi ditutup oleh Allah. Makanya orang itu semakin bertambah ilmunya, semakin tinggi jabatannya, biasanya semakin banyak orang nyanjung. Itu jangan lupa kalau kita disanjung itu karena baiknya Allah lagi nutupi aib kita. Loh, kalau kita sampai merasa kayak begitu, merasa bisa nyanjung, merasa bisa disanjung, fayakunu minal jahilin, maka orang tersebut termasuk kelompoknya orang-orang yang bodoh bi anfusihim, dengan diri-diri mereka. Itu orang yang nggak ngerti jati dirinya sendiri. Itu namanya orang nggak ngerti jati diri. Dipuji merasa punya pujian, merasa punya kebaikan, nggak ngerti ketika dipuji itu aibnya lagi ditutup oleh Allah. Orang yang ngerti ketika dipuji merasa aibnya lagi ditutup oleh Allah, orang itu muji karena baiknya tutupnya Allah, itu namanya orang yang ngerti jati diri. Jati diri kita itu yang nggak layak disanjung. Kok sampai timbul sanjungan? Itu karena Allah yang baik. An-nadhirina ila amalihim, itu termasuk orang-orang yang bodoh terhadap dirinya. Mereka memandang terhadap amalnya. Karena sudah mereka merasa berjasa, merasa banyak berbuat baik, sampai-sampai ada kiai atau ustadz ngomong begini, itu kalau bukan jasa saya ngajar di sini, masyarakat mesti tertinggal. Diajari ngaji gede sampai kecil sampai gede, lupa sama saya, jengkel, nggak nurut saya umpamanya. Itu namanya melihat amalnya. Ketika nggak dimuliakan, jengkel. Dimuliakan, lupa Allah. Serba salah ya. Dimuliakan rupa Allah, nggak dimuliakan, jengkel. Itu namanya jahilin. Orang yang nggak ngerti kebaikannya Allah. Ya namanya kehidupan itu ya gilir berganti ya. Kadang-kala kita disenengin orang, ya kadang-kala dibenci sama orang gitu ya.
Jadi kalau kita pernah ngajar, pernah berbuat baik, seandainya muridnya itu kok khianat, ya biarin aja gitu ya. Enggak disanjung sama muridnya, ya enggak apa-apa, wong kebaikan itu milik Allah. Memang kita itu enggak pernah beramal enggak? Kita itu sebenarnya enggak pernah berjasa baik sama anak, sama istri, sama masyarakat. Loh kok kita bisa berjasa? Ini karena baiknya Allah menggerakkan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan amalmu. Jasad kita itu yang menciptakan Allah, hidup kita itu yang menciptakan Allah, ilmu yang kita miliki itu juga yang menciptakan Allah. Kok kita bisa beramal? Sebenarnya yang bisa Allah apa kita? Allah. Kalau amal kita bermanfaat itu karena dipanjari asma Allah An-Nafi, zat yang membikin manfaat. Akhirnya orang-orang bisa berkembang menjadi masyarakat yang pinter-pinter, yang ngerti-ngerti. Ketika begitu itu hatinya yang ngajar ini jangan lupa ini jasanya Allah, hakikatnya bukan jasa saya. Kalau ada orang muji bagaimana? Ya kita ucapkan alhamdulillah. Mungkin mereka memuji itu memang kita lagi jadi tempat kebaikannya Allah. Jadi kalau mereka memuji alhamdulillah. Kita berbuat baik kepada ulama, hakikatnya berbuat baik kepada Allah, berterima kasih. Al-ghafilina an minatillah. Mereka itu orang-orang yang lupa dari anugerahnya Allah alaihim atas mereka. Lupa kalau ketaatan, ilmu, kebaikan itu sebenarnya anugerahnya Allah atau dinamakan fadlu minallah. Dinamakan anugerah karena pada akhirnya nanti membawa kebahagiaan di akhirat. Segala sesuatu pemberian yang dampaknya membawa kebaikan di akhirat dinamakan minnatullah atau anugerahnya Allah. Terus bersyukur alhamdulillah terus. Jadi taat, ibadah itu anugerahnya Allah. Makanya taat, seluruh ketaatan dan seluruh ibadah itu harus dikuliti atau diliputi dengan ungkapan la haula wala quwata illa billah. Enggak ada daya menyingkir dari maksiat, wala quwata, enggak ada kekuatan untuk melakukan ibadah illa billahi, kecuali pertolongannya. Kita enggak maksiat karena Allah, kita bisa taat juga karena Allah. Itu yang namanya anugerahnya Allah. Ibadah yang enggak memandang begitu itu bukan dikatakan anugerahnya Allah. Fahadarul musannaf min hatainil ghalataini, maka musannaf mengingatkan atau menakut-nakuti dari dua keluputan ini. Keluputan yang pertama, jika kita memuliakan orang, hakikatnya yang dimuliakan adalah Allah. Kita memuliakan orang itu karena orang itu tempat mengalirnya kebaikan Allah aja, simbolnya. Jika kita lupa begitu, itu namanya ghalat, luput, salah. Terus yang dipuji itu juga harus merasa yang dipuji sebenarnya Allah, karena Allah lagi nutupi kebaikan saya. Yang salah itu yang lupa Allah tadi. Coba kita renungi atau kita baca surat An-Nisa ayat 83. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumul syaitana illa qalila. Walaula fadlullahi, sekiranya tiada anugerah Allah alaikum atas kami sekalian, warahmatuhu, dan rahmatnya Allah, lattaba'tum, niscaya kamu sekalian mengikuti asyaiton, akan setan, illa qalilan, kecuali sedikit yang gak ikut setan. Jadi kalau kita ini gak ada anugerahnya Allah, sekiranya gak ada anugerahnya Allah, pertolongan ibadah, seandainya Allah gak mencucurkan kasih sayang atau rahmatnya kepada kita, maka semuanya orang akan ngikut setan, kecuali sedikit yang gak ngikut. Jadi kalau kita ini sampai gak ngikuti jalannya setan, malam-malam begini jalan setan ya ada, jalannya Nabi juga
ada. Loh, kita bisa ngaji gini ini. Pada jam yang sama begini ini ada orang yang lagi asik ngikuti jalan setan. Ada ya? Tapi oleh Allah, karena anugerah dan rahmatnya Allah, alhamdulillah kita digerakkan di masjid ini, di tempat ini. Ini merupakan fadlullah, rahmatnya Allah yang kita syukuri. Karena kata Allah, sekiranya nggak ada anugerahnya Allah atasmu, nggak ada rahmatnya Allah, oh niscaya kamu sekalian ngikuti setan. Kecuali orang sedikit yang nggak nurut sama setan. Bersyukur, alhamdulillah bisa ngaji. Oh, ini anugerahnya Allah, kasih sayangnya Allah. Surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingat orang-orang yang beriman, la tattabi'u, janganlah kamu sekalian mengikuti khutuwati syaitani, akan langkah-langkah setan. Wa man yattabi khutuwati syaitani, barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya setan itu perintah kepada kekejian dan kemungkaran. Walau la fadlullahi alaikum, sekiranya enggak ada anugerahnya Allah yang ditetapkan atas kami sekalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, ma zaka minkum min ahadin, maka enggak ada seorang pun dari kami sekalian yang bisa bersih dari dosa. Abadan, selama-lamanya enggak ada kamu bisa bersih. Walakin Allah yuzaki may yasha, akan tetapi Allah mensucikan orang yang Allah kehendaki. Wallahu samiun alim, sesungguhnya Allah zat yang maha melihat. Jadi kalau kita bisa bersih dengan isinya jasad kita itu nilai-nilai ibadah, itu karena fadl dan rahmatnya Allah. Sekiranya bukan fadl dan rahmatnya Allah, enggak ada orang itu bisa bersih hatinya, enggak ada orang itu bisa khusyuk sholatnya, enggak ada orang itu bisa ikhlas amalnya. Maka tinggal bersyukur kepada Allah, anugerah bisa ibadah ini kita syukuri, dan mudah-mudahan kita termasuk nanti di akhir hayat kita termasuk kelompoknya orang-orang yang ahli syukur. Dan mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kalau kita ngaji Al-Hikam nih makin lama makin lemah, makin terkikis sampai nanti nggak punya akhirnya kan kita nggak punya kebaikan ya. Ya nggak punya kebaikan, ya nggak punya jasa. Jadi nenteng loh. Kalau sudah orang itu nggak punya kebaikan, nggak punya jasa, nanti ketika di akhirat, ketika dihisab, kebaikannya nggak ada, kejelekannya udah nggak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Ya masuk surga tanpa dihisab, jawabannya kan begitu. Kebaikannya sudah dikembalikan kepada Allah, keburukannya dikembalikan kepada Allah melalui istighfar, melalui taubat. Jadi udah nggak ada dosanya, ya nggak ada kebaikannya, semuanya udah milik Allah. Kembali kepada pencipta kebaikan dan pencipta dosa. Yang gitu itu ya udah nggak dihisab. Lo kalau nggak dihisab, ya masuk surga tanpa dihisab. Termasuk orang yang di dunianya tidak merasa suci, kecuali kesucian yang ada dalam dirinya itu anugerah dan rahmatnya Allah. Nanti kalau kita bawa sholat aja repot dihisab sholatnya, ya kan ya. Kalau nggak cepat-cepat kita kembalikan sholat milik Allah loh. Sholat itu khusyuknya, lah kita ini ngelamun terus. Tinggal berapa? Makanya karena anugerah dan kasih sayangnya Allah lah kita bisa masuk surga. Silakan, mungkin ada yang tanyakan. Pokoknya Al-Hikam itu belajar sampai kita nanti nggak punya amal. Amalnya banyak, hatinya nggak merasa punya. Itu loh maksudnya, bukan nggak punya amal tuh kita nggak pernah ibadah. Ibadahnya banyak, hatinya nggak pernah ngerasa. Merasa dosanya banyak, tapi setiap hari lesannya istighfar kepada Allah. Dosa itu apabila kita anggap besar jadi kecil, dosa kecil kita anggap besar jadi besar. Ayo, mungkin ada yang tanyakan masalah di Sanjung.
Tadi ya, jangan silo kalau kita disanjung orang, sebenarnya Allah lagi nutupi kebaikan, ngetutupi keburukan kita dengan kebaikannya Allah. Merasalah yang nyanjung ya datangnya dari Allah, yang disanjung juga dari Allah. Sehingga kita ucapkan alhamdulillah, seluruhnya puji milik Allah. Itulah. Ya sudah, kalau nggak ada kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita, istri-istri kita, anak-anak kita, keturunan kita, ikhwan kita, mudah-mudahan ditutupi aibnya oleh Allah, ditutupi di dunia, ditutupi akhirat. Bi barakatil Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina ashabi sayyidina rasulullah ajmain hamdan yuwafina wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi judika fadlika wa karamika ihtasana bi ridhoka maghfiratika fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa zawjatina wa auladana wa banatina wa iyalana wa qarabatina wa jami'a sabil huqi alaina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ahlil istiqamah min ahlil husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.